Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kita dari pagi sampai malam hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya mari sama-sama kita datang kembali di malam hari ini. Kita boleh satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami malam hari ini. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami. Karena malam hari ini, izinkan kami boleh kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kau kuduskan, sucikan kami, agar supaya kami layak Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sebab kami tahu saat yang paling indah di dalam hidup kami adalah saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Karena mari saat ini Bapak Ibu Saudara buka hati kita. Datang dengan ucapan syukur. Malam ini Kau boleh berdoa. Jikalau Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini melewati setiap musim, semuanya karena kasih Tuhan. Mari datang, mari sembah Tuhan. Terima kasih, nyatakan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih
samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas, mari lebih lagi. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu besar ya Tuhan. Kau pelihara kami di segala musim kami. Engkau ada Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu makasih Tuhan. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Berkuasa hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami, yang jamah setiap hati. Oh, biar kuasa-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Oh, Engkau yang Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Bangun setiap hati kami yang letih dan lesu Tuhan. Tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu, biar kami temukan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami percayakan penuh seluruh hidup kami di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang mengerti setiap jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu kami letakkan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau malam hari ini ya Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Kini jamah setiap hati kami. Dan malam hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Aku Haleluya. mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Penuhiku. penuhiku. Terima kasih Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Segenap hati kami memuji Engkau. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, Hadirat-Mu kini amin, penuhiku. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku terbang lebih jauh di dalam kehendak-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Tuhan, bawaku mendekat padamu. Lebih dalam kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu malam hari ini datang untuk memuji-Mu. Sembah hormat kami bagi yang kudus Engkau Yesus.
bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi di jamaah setia. penuhiku. Amin Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Amin. Bawaku mendekat. Sekali lagi bersama nyatakan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Biar pujian penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang layak Tuhan, bagi nama di atas segala nama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, yang layak, yang kudus Engkau. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau tetap, Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas sampai di selamanya. atas segalanya. Dimanapun kami berada Tuhan, haleluya, dipenuhi nama Tuhan. dengan sungguh. Mari bersama nyatakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat di mana kami berada, kami percaya. Amin. Dipenuhi nama Tuhan. bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama
nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, dan nama di atas segalanya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan. Engkau yang menyembah, mari naikkan pujianmu sama. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan. Terima kasih di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau kembali izinkan kami di mesbah doa. Semua karena anugerah-Mu, biarlah hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kami hidupnya boleh semakin diubahkan menuju kepada perkenanan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Debbie. Ya, saya jemaat mesbah doa dan juga mesbah syukur, dan saya mengikuti sudah sejak tahun 2020 ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ini dulu orangnya suka marah-marah, saya orangnya emosian. Sekarang setelah saya mengenal firman Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu, ya, firman Tuhan mengubahkan saya lewat mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya jadi lebih sabar sekarang. Wow, puji Tuhan ya. Saya jadi lebih sabar, lebih ikhlas, serta saya lebih bisa menerima keadaan apapun. Amin. Yaitu yang Tuhan mau dari hidup kita saudara ya, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hidup kita berubah karena firman Tuhan itu memang berkuasa untuk mengubahkan kita. Ya, saya ingin bersaksi Bu, ya, beberapa waktu yang lalu saya mengalami asam lambung naik tinggi dan disertai dengan diare. Lalu saya meminta anak saya untuk mengantarkan saya ke IGD. Ya, di gawat darurat saudara ya. Setelah diperiksa oleh dokter, saya diberi injeksi dan juga obat. Lalu saya pulang ke rumah. Sampai di rumah ya, saya minum obat tanpa pikir panjang karena itu dari dokter. Saya minum obat. Tapi setelah saya minum obat itu saya muntah-muntah itu banyak sekali. Saya terus berdoa kepada Tuhan, saya memohon Tuhan beri saya kesembuhan. Ya, dan puji Tuhan, Dia Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Orang yang mau sungguh-sungguh berharap kepada Dia, puji Tuhan.
Saya dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Sekarang saya sudah kembali sehat Ibu, dan saya sudah berjanji kalau saya disembuhkan Tuhan, maka saya akan bersaksi di mezbah doa. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, sangat baik. Ya juga saya terima kasih buat Ibu Debbie yang selalu setia untuk mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada kami. Doa saya kiranya Tuhan selalu memberi Ibu kesehatan, Ibu sekeluarga dan juga seluruh tim mezbah doa dan mezbah syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf Ibu, saya lupa nama saya Freddy Iskandar. Saya sudah berumur 67 tahun dari Kota Malang, Jawa Timur. Iya, Shalom yang ada di Malang, Jawa Timur, Pak Freddy ya, puji Tuhan. Itu yang luar biasa, yaitu ya Pak Freddy berkata bahwa sejak mendengarkan firman Tuhan lewat mezbah doa dan mezbah syukur, ya hidupnya diubahkan. Dulu suka marah-marah, emosian, ya bahkan juga tidak sabar, ya, dan sekarang puji Tuhan diubahkan Tuhan lebih ikhlas, lebih sabar ya. Itu yang Tuhan harapkan dari hidup kita saudara, mengalami perubahan ya. Buat apa kita ini mengaku percaya Tuhan, mengikut Tuhan, tapi kalau hidupnya nggak berubah maka itu sia-sia. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 29, di mana di sana Ayub berkata, ya Tuhan itu tidak memperhatikan kesengsaraannya. Ayub berkata, aku berteriak tapi Tuhan tidak dengar. Iya, bahkan Ayub bilang, ya sekarang dia ditertawakan oleh orang-orang yang lebih muda dari dia. Ya, dan ketika aku minta tolong, sekarang Tuhan menjadi kejam terhadap aku, bahkan Tuhan memusuhi aku. Ketika kita merasa Tuhan sudah memusuhi kita, maka ya kita pasti akan jadi orang-orang yang apatis terhadap Tuhan, bahkan akhirnya banyak yang murtad karena merasa Tuhan itu jahat. Kita lanjut sekarang Ayub pasal 30. Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Ayat yang pertama Ayub 31 ya. Kemarin sudah selesai dengan Ayub 30, sekarang Ayub 31. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas milik pusaka? Apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Ayub berkata dia itu ya punya standar sendiri akan kebenaran. Bahkan dia berkata dia memberi syarat bagi matanya, yaitu dia tidak mau memperhatikan ya gadis-gadis muda, anak-anak dara. Ya, tetapi masakan Tuhan itu tidak melihat, Ayub bilang. Ya, bukankah Allah itu mengamat-amati jalanku dan dia tahu semua hidupku, saudara. Di dalam kebimbangan Ayub ya, dia itu merasa bahwa dia sudah menghindari dosa, dia sudah menjauhi kesalahan. Bahkan Ayub tidak ingin melakukan dosa persinahan, kenajisan. Dia berkata dia punya syarat standar untuk matanya itu melihat. Dia nggak mau lihat ya perempuan-perempuan muda. Dia menjauhkan diri dari persinahan. Ayub berkata, ya masa Tuhan nggak tahu hidupnya? Masa Tuhan tidak lihat kalau dia itu bersih dan tidak melakukan dosa? Ayat 5, jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ya, Ayub terus berkata bahwa dia itu nggak bersalah. Kenapa Tuhan melakukan ini? Bahkan dia berani diadili oleh Tuhan ketika ditimbang. Maka Ayub berkata Tuhan akan mendapati bahwa dia itu tidak bersalah. Ayat 7, jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat di tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Ayub berkata kalau dia itu jahat, dia melakukan segala dosa, maka biar ya Tuhan ambil semua yang dia punya, hartanya atau apanya, semua yang dia dapat dari hasil jerih payahnya, biar itu diberikan kepada orang lain. Kalau memang
dia hidup berdosa. Masalahnya Ayub merasa dia tidak ada noda. Dia tidak menuruti pandangan matanya untuk berbuat jahat. Ayat 9, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling ya bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Ayub bahkan berkata kalau dia juga hidup melakukan persinahan, ya maka ya biar ya orang ambil istrinya dan melakukan apapun ya. Karena ya Ayub tuh merasa dia tidak melakukan apa-apa, dia nggak melakukan kesalahan. Tapi ya itulah saudara ya, kita ini nggak pernah, seringkali nggak tahu apa yang kita alami. Bahkan Ayub juga mengalami hal yang sama ya. Sampai bayangkan dia bilang kalaupun dia itu pernah melakukan dosa, berzina atau apapun, ya dia rela istrinya ditiduri oleh orang lain atau apapun itu. Ayat 11, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Ayub bilang kalau dia itu berzina, ya bisalah semua hartanya diambil, semua hasilnya itu dimakan api dan lain sebagainya. Tapi masalahnya Ayub bilang dia tidak melakukan semua itu. Ayat 13, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki dan perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku? Kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Ayub juga berkata, ya jika seandainya hidupnya itu memeras anak-anak yatim atau melakukan semua ya yang tidak berkenan, maka ya pantas kalau Tuhan berperkara. Tetapi ini dia tidak melakukan semua itu. Ayat 15, bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dari dalam satu rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, ya sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Ayub berkata bahkan dia tidak pernah rela makan sendiri dan dia nggak menyumbang ke panti atau anak yatim. Bahkan Ayub bilang ya sejak kecil mereka itu sudah menjadi anak-anaknya, dia menjadi bapak. Bahkan sejak dalam kandungan Ayub sudah ya ikut membesarkan, membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku, jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulangku belikat lepas dan bahuku dan lenganku dipatahkan dari persendiannya, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Dan Ayub berkata juga dia nggak pernah menindas anak yatim dan lain sebagainya. 24, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, jikalau aku bersuka cita karena kekayaan besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ayub gak pernah menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah harta benda, menaruh harapan pada kekayaan, sehingga dia merasa ya dia tidak pantas mengalami semua itu. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai biar ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntun nyawaku dengan mengucapkan sumpah serapah. Bahkan Ayub berkata ketika musuhnya jatuh dalam malapetaka, dia gak pernah bersuka cita melihat orang musuhnya itu jatuh, saudara. Dan itu adalah merupakan satu kebenaran yang patut untuk Tuhan perhitungkan. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan siapa yang tidak kenyang dengan lauknya, malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar pintuku, kubuka bagi musafir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takut ya halayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu.
Aku sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kubagikan akan kupakai bagaikan mahkota. Ayub berkata, atau seandainya ada orang yang mendakwa dia karena dia berbuat salah, ya pantas dia mengalami semuanya ini. Tapi masalahnya Ayub hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya selaku pemuka, aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama. Jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya. Maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, dan bukan jelai tetapi ilalang. Saudara, kita lihat Ayub membeberkan semua kebenarannya di hadapan Tuhan. Ayub menegaskan bahwa dia tidak pernah bergantung pada kekayaan atau kepada sesuatu yang lain. Dia hanya bergantung kepada Tuhan. Tapi kenapa? Ayub berkata, Ayub menyatakan bahwa dia tidak berusaha menyembunyikan dosanya sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang lain. Ketakutan bahwa dosa-dosa kita akan terbongkar membuat kita berpola mengadakan tipuan atau menyembunyikan diri. Tetapi Ayub bilang dia nggak pernah melakukan hal yang seperti itu di hadapan Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan diri atau apapun. Dan Ayub berkata dirinya bisa dipertimbangkan dan diperhitungkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Namun kenapa aku mengalami seperti ini? Saudara, semakin kita ini berusaha mencari kebenaran-kebenaran kita, maka kita akan semakin terjebak. Lebih baik ketika kita menghadapi persoalan tidak usah berkata, Tuhan aku ini kan gini, aku ini gini, kenapa aku begini? Belajar untuk kita bersabar, menyerah pada Tuhan, menerima setiap keputusan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka cepat atau lambat saudara, Tuhan akan membukakan semua maksud dan rencananya dalam hidup kita, sehingga hidup kita pasti akan berbahagia. Jadi kalau hari ini saudara tidak mengerti kenapa saudara diproses, tutup mulut, bersandar saya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, semua indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan menuntun kami. Apapun keadaan kami tidak mau bertanya kenapa. Ajar kami percaya, berserah, pasrah kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, masalah keluarga, rumah tangga, keuangan, kesehatan, kami mau berserah hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu di hari-hari terakhir ini Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya, gereja Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hamba berdoa kuatkan setiap kami apapun masalah persoalan yang kami hadapi. Sembuhkan yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang mengalami masalah keuangan Tuhan cukupkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bahkan Engkau juga memberkati Tuhan. Seluruh hidup kami yang ingin keluar dari dosa-dosa, Tuhan mampukan agar kami merdeka di dalam Kristus. Berkati juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Kami terus berdoa jauhkan bangsa ini dari bencana alam, dari segala hal-hal yang kami dengar, biarlah itu Tuhan Engkau yang pegang kendali, dan jika Tuhan berkata tidak, maka tidak. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti dalam sorga Tuhan. Biarlah pengampunan Engkau berikan, kami semua mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Berkati juga Bapak pemerintahan di atas Indonesia, Bapak Presiden Jokowi sebentar lagi akan beralih kepada Bapak Prabowo. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati bangsa ini dalam kepemerintahan di tangan mereka, membawa bangsa ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bawa kami semua bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.
Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.